Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Dan pada hari-hari ini kita harus lebih semangat beramal soleh, karena amal soleh yang lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fihinna habbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari di mana amal sholih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni kata Rasulullah yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berkomitmen menjadi seorang muslim, di mana makna Islam adalah al-istislamu wal inqiyad, berserah diri dan tunduk. Artinya berserah diri dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat seorang muslim. Termasuk di antara sifat seorang muslim adalah memuliakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya muliakan, menghinakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya hinakan, mengistimewakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya mengistimewakannya, dan memandangnya rendah apa yang Allah dan Rasulnya pandang rendah. Ini adalah hakikat seorang muslim, manut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengistimewakan sebuah tempat atau satu waktu kalau Allah dan Rasulnya tidak mengistimewakannya dalam hal yang berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan urusan dunia dipersilahkan. Rasulullah sudah menjelaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dari saya dalam urusan dunia. Kalau perkara-perkara dunia
Misalkan dalam urusan bisnis, lalu kita mengatakan ini tempat istimewa nih kalau buat bisnis, ini silakan kita mengistimewakan tempat itu berdasarkan analisa, berdasarkan data. Tempat ini strategis, tempat ini lahan subur. Lalu kita mengistimewakan sebuah tempat, tapi urusan dunia, persilakan. Wah, ini kayaknya waktu yang spesial untuk investasi, untuk beli saham atau lain-lainnya, misalkan. Maka ini mengistimewakan waktu, tapi urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan agama berkaitan dengan pahala, kita tidak boleh punya inisiatif dan kreativitas sendiri mengatakan ini waktu istimewa, ini tempat istimewa, kecuali ada dalil. Nah, justru ketika ada dalil, kalau Allah mengistimewakan, menspesialkan sesuatu, kita sangat mengistimewakan dan menspesialkan sesuatu itu. Karena Rasulullah sudah menginformasikan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah waktu-waktu dan hari-hari yang istimewa untuk beramal sholih. Maka kita semangat melebihi semangat kita di hari-hari yang lain. Termasuk pada pagi hari ini, selain kita rutin hadir di sini dalam kajian-kajian Islami, tambahkan niat lain, wah ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ngaji itu amal soleh, pahalanya lebih besar di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kemuliaan, keberkahan kepada kita semuanya saat kita memuliakan dan mengistimewakan waktu-waktu yang Allah dan Rasulnya istimewakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Talbis Iblis, menyelesaikan bab tentang talbis iblis kepada para fuqaha, para ulama, para da'i, para mubaligh, para ustadz. Kita semua sudah tahu betapa besarnya pahala dari para ulama, besarnya pahala dari para mubaligh, para dai-dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sebagaimana tadi di rakaat pertama kita membaca mendengar ayat yang berbunyi wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, dalam surat Fussilat ayat 33. Adakah ucapan yang lebih baik? Pertanyaan dari Allah ini bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah menantang kita, ada enggak yang lainnya? Ketika Allah mengatakan, contoh dalam ayat lain, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Adakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi manusia untuk ke masjid dalam rangka mengingat Allah? Dan juga adakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengganggu pembangunan pendirian masjid? Kalimat adakah di sini artinya Allah menunjukkan bahwa ini zalimnya sangat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kezalimannya. Ketika Allah mengatakan waman ahsanu qaulan, adakah ucapan yang lebih baik? Jawabannya tidak ada. Menunjukkan ini adalah ucapan terbaik. Apa ucapan terbaik? Mimman da'a ilallah. Adakah ucapan yang lebih baik dari orang-orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah? Dakwah itu dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke partai, bukan kepada golongan, bukan kepada suku atau apapun. Mimman da'a ilallah. Adakah ucapan yang lebih baik dari orang-orang yang berdakwah ilallah? Jawabannya tidak ada. Artinya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah
menempati level tertinggi dalam ucapannya, yaitu dalam berdakwah. Dan dia beramal soleh lalu mengatakan, sesungguhnya saya seorang muslim. Sehingga dakwah itu adalah aktivitas mulia, semua kita harus berpartisipasi di dalamnya. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam ayat yang lain, disebut sebagai sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini, karena kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar alias dakwah. Dan seseorang yang mendapat hidayah dari Allah dengan sebab kita, satu orang saja mendapat hidayah dari Allah sebab dakwah kita, pahalanya lebih baik dari unta yang berwarna merah. Khairun min humrin ni'am, lebih baik dari unta-unta merah. Yang dimaksud unta merah ini adalah harta terbaik. Tidak selalu pengertiannya secara tekstual unta merah. Walaupun sebenarnya unta merah ini harganya super mahal. Bahkan unta yang diikutkan kontes dari jenis unta ini ada yang sampai nilainya 200 miliar. Tapi bukan berarti selalu diartikan saklek tekstual unta merah. Tapi yang dimaksud pada saat itu di zaman Nabi, harta termahal terbaik adalah unta merah. Orang yang mendapat hidayah dari Allah dengan sebab ajakan kita, dakwah kita, apakah secara lisan di atas mimbar, apakah lewat tulisan kita, atau bahkan copy paste sebarkan terus ada orang dapat hidayah, atau karena kita ngobrol dengan seseorang terus orang terbuka hatinya, atau dengan perbuatan kita membantu dia sehingga dia terbuka hatinya mengikuti hidayah, yang disebut ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perbuatan. Maka siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah sebabnya adalah kita, karena kita berdakwah, pahalanya lebih baik dari harta yang terbaik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada puluhan dalil baik Al-Quran maupun hadis sahih tentang keutamaan orang-orang yang berdakwah. Dan iblis tentu tidak senang, dan para dai, para mubaligh, para ulama ini akan menjadi salah satu target utama iblis. Rasulullah itu hadir di tengah-tengah manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara peran beliau adalah menyelamatkan, ya, menjadi sebab selamatnya manusia dari api neraka. Beliau pernah menggambarkan, aku ini ibarat seseorang yang berada di depan api unggun yang menyala-nyala. Setiap ada serangga yang mendekat kepada api, saya usir serangga itu. Nah, umumnya serangga itu senang sesuatu yang bercahaya. Bisa jadi cahaya itu adalah dari api yang kalau dia dekat dan masuk akan terbakar dan mati. Aku seperti seseorang yang berada di depan api unggun, lalu setiap ada serangga yang mendekat aku usir. Maksudnya adalah aku ini hadir berperan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab agar orang itu terjauh, terhindar dari api neraka. Jasanya Rasulullah itu luar biasa, sangat besar, mengajak, menunjukkan jalan ke surga, mencegah orang dari neraka, menyelamatkan manusia. Nah, sedangkan beliau sudah wafat, yang ada adalah para penerus perjuangan beliau, yaitu para pewaris
beliau, yaitu para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Pewarisnya para ulama, warisannya berupa ilmu, sebagaimana kelanjutan hadis. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, meninggalkan harta yang banyak, tidak. Walakin warasul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang berebut mengambil bagian dari warisan para nabi, yaitu ilmu agama, dia telah mendapatkan bagian yang besar. Nah, iblis pasti yakin tidak suka dengan kehadiran para ulama, para ustadz, para dai. Bahkan kebencian iblis dan bala tentaranya mungkin berlipat-lipat kepada para tokoh agama. Penghalang terbesar iblis menggoda manusia adanya para nabi dan para pelanjut perjuangan para nabi. Pastinya dendam, kesumat, kebencian iblis dan bala tentaranya sangat besar kepada para ulama, para ahli fikih, para mubalik, para dai, para ustadz. Sehingga potensi, tenaga, upaya, pikiran semuanya dicurahkan bagaimana supaya para ulama, para dai, para mubalik itu rusak. Kalau ulama dan dai-nya rusak, bagaimana nasib jamaahnya? Bagaimana nasib umat? Kalau dia iblis itu menggoda satu orang biasa, korbannya satu. Tapi kalau yang digoda ulama, apalagi followernya banyak, luar biasa kerusakannya. Seorang ulama yang punya jutaan follower, ketika menyimpang, bisa jadi persentase pengikutnya yang ikut menyimpang itu sangat besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan semua pengikutnya. Maka pasti iblis tidak akan pernah melewatkan peluang ini untuk menggoda, menjebak, menyesatkan para ulama, para ahli fikih, para mubalik, para ustaz. Nah, ini sudah kita bahas beberapa hal pada 2 pertemuan sebelumnya. Dan ini bab pembahasan terakhir dari bab ini. Pada pertemuan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang talbis iblis kepada para ustadz, para ulama, para kiai itu ketika mereka bergandengan tangan, berdekatan dengan umara, dengan para penguasa. Di satu sisi tentu penguasa ini harusnya, idealnya harus diluruskan, diingatkan. Siapa yang meluruskan dan mengingatkan? Para ulama. Tapi faktanya kira-kira Bapak Ibu, fakta di lapangan di Indonesia, lebih banyak mana ulama, dai, ustadz yang meluruskan penguasa atau yang jadi pengikut dan penjilat penguasa? Lebih banyak mana? Bahkan sangat langka yang berani menyuarakan kebenaran, meluruskan, menasehati. Sangat minim karena resikonya sangat besar. Kalau nggak dibunuh, ditangkap, dipenjara, difitnah, dirusak dan sebagainya. Sedangkan kalau berdekatan, bergandengan, apalagi mendukung segala tindak tanduknya, semua manuver politiknya, maka dapat jabatan, dapat uang, bahkan jabatannya terkadang tidak sesuai dengan faktnya. Dia ahli agama tapi megang kereta api, misal contoh ya, misal nggak usah dipikir siapa, contoh saja, fasilitas diberi oleh pemerintah, nggak ada kaitannya dengan urusan agama, bukan faknya, bukan ahlinya di bidang ini. Ini contoh saja, terkait namanya dengan cari sendiri. Tapi ada yang seperti itu contoh. Ini sudah kita bahas. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, masih berkaitan dengan talbis iblis, jebakan iblis kepada para ulama terkait kedekatan mereka dengan para penguasa.
Selanjutnya, wa qad labbasa iblisu alaihim fid dukhuli ala sultan fayaqulu innama nadkhulu linasfa'a fi muslimin. Sebagian ulama ada yang masuk ke istana-istana penguasa, dan iblis telah menjebak, menipu dan memperdayanya. Ketika ulama ini dekat dengan penguasa, lalu dia punya alasan, saya dekat dengan penguasa, ya, saya ini dekat-dekat dengan penguasa, ada tujuannya. Apa tujuannya? Linasfa'a fi muslim, supaya saya bisa membantu kaum muslimin yang lain. Kalau ada urusan-urusan kan, kalau saya dekat dengan penguasa, lewat saya bisa bantu. Urusan-urusan umat akan saya selesaikan karena saya punya koneksi di pemerintahan, misalkan begitu. Itu alasannya mereka dekat dengan para penguasa. Di luar tampak indah, di luar terlihat seperti pahlawan, dia dekat dengan penguasa dengan alasan agar saya bisa membantu memperbaiki nasib kaum muslimin. Kalau saya nggak dekat, siapa yang akan menyampaikan aspirasi mereka? Mungkin dia bisa tetap posisinya sebagai ulama yang independen, atau mungkin ulama yang masuk menjadi anggota legislatif dengan alasan kalau saya punya jabatan dekat dengan pemerintah, saya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat muslim khususnya. Lalu kata beliau, wa yankashifu hadzal talbis bi annahu law dakhala ghairuhu yasfa'u lamma ajabahu dzalika wa rubbama qadaha fi dzalika shakhsun litafarrudihi bis sultan. Orang-orang seperti ini terlihat baik, pejuang, tapi akan tersingkap talbis iblis ini terhadap mereka ketika dia punya pesaing dari kalangan ulama yang lain yang juga dekat dengan pemerintah, dengan penguasa. Maka dia nggak senang orang lain dekat-dekat dengan penguasa, hanya harus dirinya sendiri. Sehingga dia berupaya menjatuhkan orang lain yang dekat dengan penguasa. Di sana ada persaingan, saling menjelekkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kan idealnya Pak, kalau ada ulama, kiai, ustaz dekat dengan penguasa, lalu beralasan agar berjuang membela rakyat di hadapan penguasa. Kalau ada ulama, kiai atau ustaz tadi yang ikut masuk, harusnya punya pendukung tambah kuat. Tapi dia malah gak senang, merasa tersaingi. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Seorang ustaz ketika berdakwah di satu masjid, datang ustaz lain ikut berdakwah, harusnya bahagia, senang, alhamdulillah, ya Allah ada yang bantu, kekuatan saya bertambah, bukan malah nggak senang. Pesaing ini, bisa-bisa jadwal saya berkurang ini. Berarti niatnya nyari uang, nyari popularitas, nyari dukungan, nyari follower. Kalau niatnya karena Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, semakin banyak yang masuk, semakin senang. Welcome, silakan, monggo, alhamdulillah. Kalau perlu jenengan yang melanjutkan, saya tak buka dakwah tempat lain. Nah, itu yang luar biasa, yang jarang. Karena kebanyakan siapa ini pendatang baru? Ya, saya sudah lama di sini. Saya masih ingat pernah khutbah Jumat, khotibnya yang datang 3 orang. Jadi khotibnya itu teman saya, berhalangan hadir. Kemudian takmirnya itu minta tolong saya, Ustaz tolong gantikan karena ini teman antum juga gak bisa datang. Ya saya berangkat kurang lebih 4 kilo nyampe masjid, ban motor bocor. Tapi ini waktu mepet, saya paksakan sampai jebol ban. Habis Jumatan ganti ban, karena daripada telat saya naikin. Begitu sampai di lokasi ternyata ada 2 lagi sesepuh yang khotib juga diundang gitu, bertiga. Nah, takmirnya bingung gimana ini, khotibnya 3. Akhirnya yang paling sepuh dipilih sebagai khotib,
yang sepuh keduanya jadi imam. Untungnya saya nggak daftar, saya mau adil saja gitu ya. Tapi uniknya dalam khutbah ini pembicara ini marah hebat, marah sama ustadz yang lain yang datang, marah sama takmir. Padahal bukan jadwalnya beliau. Luar biasa hebat waktu itu, keras sampai mengatakan membahas Abu Jahal. Lalu mengatakan takmir masjidnya ini Abu Jahal semua. Oh, saya kaget, astagfirullah. Sampai segitunya. Masa ngatur khutbahnya nggak bisa gitu. Marah-marah dia di mimbar itu. Terus bahas Dajjal, kesana kesini. Takmir masjid ini kayak Dajjal semua ya, begitu kan? Astagfirullah. Nah akhirnya di akhir sesi itu mengatakan, saya ini sudah nyiapkan khutbah semalam suntuk, masa ini dua ini datang ini mau merebut saya. Astagfirullah, ada sampai segitunya, saya kaget juga ini. Astagfirullah. Akhirnya saya sampaikan takmir, ini kekeliruannya di mana? Ternyata takmirnya ini tidak ada koordinasi. Jadi 3 orang menghubungi ustadznya masing-masing. Dan suatu ketika di masjid yang sama sempat khotibnya nggak datang, nggak ada khotib sama sekali. Sampai mengundang khotib double. Jadi ada khotib di sebelah, selesai khutbah disuruh ke sini, khotib disuruh khutbah di sini. Wallah alam ini secara fikihnya gimana dia khutbah 2 kali. Sampai segitunya. Ini salah satu fenomena contoh ya kurang koordinasi dan ada sedikit gesekan di antara takmir. Ini jangan sampai terjadi. Harus satu komando. Siapa yang ditunjuk sesi dakwah dia bertanggung jawab. Nah, itu diserahkan sama yang seksi dakwah misalkan begitu. Nah, jadi ada orang yang mendekat kepada penguasa di kalangan kiai ulama, niatnya katanya untuk membela kaum muslimin, menyampaikan aspirasi. Baru tersingkap bahwa dia terkena talbis iblis ketika ada ulama lain, ustadz lain yang masuk, dia nggak senang. Dia tidak terima, dia menginginkan one man show, saya saja yang tampil, jangan kamu. Nah itu menunjukkan bahwa dia telah terkena talbis iblis. Berikutnya, wa min talbisi iblis alaihim, dan diantara talbis iblis kepada para ulama, para kiai, para ustadz, para dai itu, fi akhdi amwalihim fayaqulu laka fiha haqqun. Di antara talbis iblis itu adalah ketika para ulama ini mendapatkan uang dari penguasa berupa tunjangan atau gaji atau apapun. Lalu penguasa ini mengatakan laka fiha haqqun, Anda berhak menerima ini. Wa ma'lumun annaha in kanat min haramin lam yahillu lahu minha syai'. Perlu diingat kata penulis, perlu diketahui bahwa jika harta yang diberikan penguasa itu dari harta haram, maka dia haram menerimanya. Kalau jelas, betul-betul tahu bahwa ini dari harta haram, maka harus ditinggalkan, tidak boleh diterima. Wa in kanat min subhatin, kalau dia masih ragu-ragu antara halal haramnya, fatarkuha aula, maka meninggalkannya lebih baik, tidak menerimanya. Ini gaji, bayaran, tunjangan resmi dari negara, jelas, silakan terima. Tapi ini uangnya sumbernya nggak jelas, jangan-jangan dari uang korupsi apa bukan, yang masih ragu, tinggalkan. Wa in kanat min mubahin jazalahul akhdhu bimiqdari makanatihi minad dini la ala wajhi infaqihi min iqamatil umurah. Kalau hartanya itu haram, tolak. Kalau subhat lebih baik ditinggalkan. Kalau halal boleh mengambilnya secukupnya dan bukan untuk bermegah-megahan. Kalaupun seorang kiai, seorang ustaz, seorang dai mubalik digaji pemerintah, diberi duit, harus dipastikan halal. Ketika halal diterima seperlunya untuk menopang kehidupannya, jangan untuk bermewah-mewahan. Tapi yang terjadi apakah seperti itu? Yang namanya kiai, apalagi pengikutnya jutaan di negara demokrasi, itu adalah ya
potensi yang sangat berharga bagi para penguasa, bagi para politikus. Berapa banyak kiai punya pondok, kemudian santrinya ribuan, pengaruhnya besar, pengikutnya banyak, itu sering didekati penguasa, politikus. Alasannya datang untuk menyumbang pondoknya. Fatalnya lagi sumbangan itu akhirnya dinilai, kata kiainya, ini milik saya harus mengelola dan boleh dimanfaatkan. Akhirnya bermega-mega, mobil mewah, rumahnya mewah, semuanya berlebih-lebihan dari hal yang diperlukan. Wa rubbama iktadal awam bidhahir fi'lihi. Akhirnya ini menjadi panutan dan dicontoh oleh orang-orang awam. Oh kiai deh mewah-mewahan, masuk awal dewe enggak oleh. Ya kalau kiainya pengusaha, punya hasil sendiri, bermegah-megahan dari hasil, silakan. Tapi ini uang rakyat dari pemerintah yang bahkan bisa jadi tidak jelas uang itu dari mana, uang panas dan lain-lainnya. Banyak terjadi seperti itu. Ini juga hasil dari talbis iblis kepada para ulama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di sisi lain, waqad labbasa iblisu ala qaumin minal ulama yanqati'una anis sultani iqbalan ala ta'abbud wad din. Sebagian ulama, sebagian kiai, sebagian mubaligh dai terkena talbis iblis. Dia tidak mau berhubungan sama sekali dengan penguasa, hanya fokus ibadah. Urusan politik, urusan penguasa kan gak mau ngurusin, saya fokus ibadah saja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fayuzayyinu lahum ghibatan man yadkhulu ala sultan minal ulama. Karena dia memutuskan untuk tidak berhubungan dengan penguasa dengan alasan saya ingin fokus ibadah, iblis masuk kepada orang tersebut, yaitu pertama apa? Iblis akan menghias-hiasi perbuatannya. Dia menganggap dia orang yang suci, yang baik, lalu menggibah ulama lain yang mendekat kepada pemerintah. Dia tidak dekat-dekat sama penguasa, tapi ada ulama lain yang mendekat dan belum tentu dia salah, digibah, dirusak nama baiknya. Karena ustad itu dari penguasa. Kubur dunia itu orang kan, digibah, dibahas, disampaikan kepada jamaah, sehingga orang-orang membenci ulama itu gara-gara dia dekat dengan penguasa. Ya harusnya dirinci dulu, dia mendekat kepada penguasanya dalam rangka apa? Dalam rangka meraup kekayaan, jabatan, atau memang dalam rangka berdakwah? Dan itu adalah jihad yang terberat. Rasulullah mengatakan afdhalul jihadi qaulul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol, yang paling utama, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, jadi bukan berarti tidak mendekat secara total. Kalau memang ada kemungkaran ya harus dinasehati. Bukankah agama itu nasihat? Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ketika ditanya qulna liman, untuk siapa nasihat itu Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitab sucinya. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk masyarakat luas. Jadi yang dapat nasihat bukan hanya masyarakat, bukan hanya rakyat, penguasa juga harus dinasehati. Nah, ada ulama yang tidak mau bersentuhan sama sekali dengan para penguasa, tapi dia menggibah ulama lain yang mendekat kepada penguasa. Ya. Maka akhirnya dia terjatuh dalam dua musibah. Musibah pertama, dia menggibah orang lain. Yang musibah kedua, dia menjadi orang yang sok suci, merasa diri paling selamat, paling bersih, paling suci. Jatuh lagi. Gak ada satupun celah yang tertutup, semua dimasuki oleh setan.
Nah, kemudian dirangkum di sini. Wa fil jumlah fadkhulu 'ala salati ini khatarun 'azim. Namun kalau kita ditanya, ya, mendekat kepada penguasa kena talbis iblis, menjauh kena talbis iblis. Terus bagaimana solusinya? Kesimpulannya, beliau mengatakan para ulama, para tokoh agama yang masuk ke ranah penguasa, mendekat dengan penguasa, secara umum dia berada dalam bahaya yang besar. Artinya begini, bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan, tapi lebih dominannya apa? Keburukannya. Lebih dominan bahayanya daripada manfaatnya. Artinya harus benar-benar menata niat dan harus kuat, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Saking beratnya, banyak yang tidak, bahkan bukan banyak, bahkan nyaris tidak ada. Ya. Di negeri ini sangat langka orang dari kalangan ulama, kiai yang meluruskan, menasehati pemerintah, penguasa. Nah, terus Ustadz sendiri pernah nggak mengingatkan Pak Prabowo? Levelnya saya jauh kenal aja, enggak, gimana caranya? Ya sulit. Ya ada level masing-masing. Mungkin saya ingatkan Pak RT saja levelnya gitu ya. Mungkin yang lebih tinggi levelnya, lebih punya besar pengaruhnya, mengingatkan Pak Lurah, ada yang mungkin ingatkan Pak Camat, ada Pak Bupati, Gubernur, Presiden. Jadi semua punya kewajiban untuk menasehati, tapi secara umum, secara global, mendekat kepada para penguasa itu bahayanya besar. Li'anna niyata qad ya tahsinu fi awal dukhul summa tataghayyara bi ikramihim wa in'amihim aw bitama' fihim wa la yatamassaku an mudahanatihim wa tarkul inkari alaihim. Kenapa bahayanya besar kalau ulama itu mendekat kepada penguasa? Karena mungkin niat awalnya bagus, apalagi yang niat awalnya sudah jelek. Yang niatnya bagus saja, kita nggak bahas yang dari awal sudah memang modus tendensinya dunia, popularitas dan lain-lain. Yang niatnya baik saja, di awal dia pendekatan kepada penguasa bisa berubah bi ikramihim wa in'amihim, bisa berubah setelah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang penuh kenikmatan. Niatnya baik kan, tak nasihati. Saya kan punya pengaruh, jutaan orang follower saya, mengingatkan penguasa. Begitu diingatkan kata penguasa, mungkin terima kasih Yai, sebagai rasa terima kasih saya, ini saya kasih hadiah Range Rover. Yai punya pondok toh, ini ada sumbangan untuk bangun pondok ya, tidak banyak kok, cuma 10 miliar ya. Terus Yai supaya pengaruh Yai lebih besar, saya punya posisi bagus ini di pemerintah, kosong, mau nggak? Bayangkan, dapat kendaraan, dapat duit, ditawari jabatan, yang awalnya niat baik itu berubah kelepek-kelepek sudah. Dan orang yang benar-benar selamat dari itu semua sangat sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan mudahanah, wala yatamassaku an mudahanatihim, melakukan mudahanah. Mudahanah itu kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe, basa-basi. Tapi bahasa yang paling cocok ketika seorang ulama mendekat ke penguasa yang disebut mudahanah itu adalah carmuk, alias cari muka, alias bahasa halusnya ngatok, menjadi penjilat akhirnya. Ketika dapat harta, dapat posisi, dapat fasilitas, akhirnya dia cari muka, berbasa-basi. Endingnya apa? Watarkul inkari
ya, alaihi, akhirnya meninggalkan nahi mungkar. Tadinya datang ke situ mau menjelaskan, Pak, Bapak ini melakukan kezaliman, kemungkaran, ini salah, Bapak ini berbahaya, dosanya besar. Maunya seperti itu, udah aja ditinggalkan. Mencegah kemungkaran penguasanya nggak jadi. Kalau saya dakwah, apalagi nahi mungkar, wah ini resikonya besar. Ini kalau nggak terima, bisa jadi saya di penjara. Sedikit orang yang berani seperti itu. Nah, jadi memang ada sisi lain kewajiban memberi nasihat, menyampaikan aspirasi kaum muslimin lewat para tokoh, para ulama. Di sisi lain ada juga bahayanya ketika ya terjatuh dalam fitnah dunia. Namun secara umum, kalau begitu yang umum bagaimana? Secara umum berbahaya. Karena yang niat baik saja bisa berubah di tengah jalan karena dapat fasilitas. Waqad kana Sufyan Ats-Tsauri, dan sungguh Sufyan Ats-Tsauri yaqulu, ma akhafu min ihanatihim li innama akhafu min ikramihim fayamilu qalbi ilaihim. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang sangat dalam ilmunya, bahkan sebagian ulama mengkategorikannya sebagai salah satu ulama madhab, walaupun yang diakui mayoritas itu 4: madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hambaliyah. Sebenarnya ada madhab yang lain walaupun tidak terlalu populer, tapi secara kapasitas keilmuan mendekati para ulama yang 4 tadi. Ada madhab Zahiriyah, yaitu madhabnya Ibnu Hazm, ya. Ada madhab Tsauriyah, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri itu secara keilmuan hampir menyamai keilmuannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sufyan Ats-Tsauri ini dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau orang yang sangat pakar dalam bidang hadis terutama. Beliau mengatakan, saya tidak takut direndahkan dan dihina oleh penguasa. Saya tidak pernah khawatir. Saya hanya takut kalau penguasa itu memuliakan saya, lalu saya condong kepada mereka. Kalau saya dihina, direndahkan, saya nggak khawatir. Tapi kalau saya dimuliakan penguasa, saya khawatir karena saya takut akhirnya mendukung dia dalam segala kesalahannya. Bapak Ibu mungkin tahu bagaimana kisahnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini bukan ngomong kosong dalam bahasa kita ya, mengatakan ini dibuktikan benar. Beliau diminta oleh khalifah yang berkuasa saat itu untuk menjadi hakim agung. Kalau di Indonesia jaksa agung gitu ya, namanya jaksa yang levelnya tertinggi di Indonesia itu apa namanya? Ya, jaksa agung yang ada di kejaksaan tinggi atau di mungkin di Mahkamah Agung. Pokoknya dia menjadi hakim atau jaksa level teratas di negeri Islam. Di mana negeri Islam waktu itu bukan hanya satu negara, puluhan negara di bawah kekuasaan Islam. Dan beliau diminta untuk menjadi qadhi, hakim tertinggi. Dilobi oleh khalifahnya dan beliau tolak mentah-mentah. Sampai akhirnya karena dipaksa beliau akhirnya dipenjara karena menolak kedudukan sebagai hakim tertinggi. Dan akhirnya dengan berbagai cara beliau akhirnya menjadi tahanan lepas. Dilepaskan dengan harapan akan berubah, mau menerima jabatan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau malah melarikan diri dan menyamar masuk ke satu negeri, pindah ke negeri yang lain karena akan ditangkap supaya menjadi hakim negara. Bahkan pernah menyamar jadi seorang kuli di kebun, ya. Sampai pernah diketahui oleh salah satu gubernur di satu wilayah. Gubernur ini lihat ini bukan orang biasa, ilmunya dalam, dia kuli tapi ilmunya kelas ulama. Setelah ditelisik, ternyata Sufyan Ats-Tsauri dan penguasa ini sempat melindungi supaya tidak ketangkap.
Sampai berganti khalifah, diganti anaknya masih nyari. Sampai bertahun-tahun, sampai beliau meninggal dengan status buronan negara Islam karena menolak jabatan. Kira-kira ada Pak hari ini orang jadi buronan karena disuruh pejabat? Yang ada royongan jadi pejabat, bahkan segala usaha dilakukan untuk dapat jabatan. Nah, itulah perbedaannya para pendahulu kita dengan hari ini. Walaupun itu sekelas kiai sekalipun, pada hari ini levelnya jauh dibandingkan para ulama dulu. Nah, jadi secara umum kalau ulama, ahli fikih, para mubaligh, para dai itu mendekat dengan para penguasa, dia berada dalam zona bahaya. Jangankan yang niatnya baik jelek, yang baik saja bisa berubah di tengah jalan. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak khawatir dihinakan penguasa, yang saya khawatirkan kalau saya dimuliakan, apalagi difasilitasi, karena saya akan condong kepada mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara talbis iblis, saya persingkat yang berikutnya adalah di antara talbis iblis kepada mereka adalah banyak di antara ulama, mubaligh, kiai yang belajar ilmu di mana ilmu ini disukai oleh penguasa. Trennya apa? Dia pelajari itu. Kalau di sini karena zaman dulu Pak ya, pemerintahnya pemerintah Muslim. Jadi dicontohkan di sini, penguasanya itu senang berdebat, acara-acara debat senang. Nah, para ulamanya mempelajari ilmu debat supaya dekat dengan penguasa. Itu talbis iblis. Ada di antara para penguasa itu senang dengan mempelajari ilmu usul fikih. Harinya para ulamanya berlomba-lomba belajar usul fikih. Ada penguasa yang senang mendengar kisah-kisah inspiratif dari kalangan Islam. Wah, mempelajari tentang kisah-kisah itu demi untuk mendekat kepada penguasa. Itu penguasa dulu Pak ya. Penguasanya suka fikih, suka usul fikih, suka sejarah Islam, suka debat Islam. Kalau sekarang apa seperti itu Pak? Trennya udah beda. Kalau sekarang apa kira-kira Pak? Kesukaannya penguasa dari yang diinginkan penguasa dari ulama Pak? Inginnya ulama yang mendukung manuver politiknya, inginnya ulama yang memberikan fatwa agar nyoblos partai atau dirinya. Itu kan yang disuka sekarang itu. Apalagi Pak? Nah, salah satunya apa Pak? Dengan alasan majemuk di negeri ini agamanya macam-macam. Carilah ulama yang disukai pemerintah apa? Ulama yang jangan keren-keren sama umat lain. Kalau ada yang liberal, yang meyakini semua agama benar dengan alasan toleransi. Jadi kalau sekarang ke ulama-ulama yang lembek, longgar terhadap prinsip-prinsip Islam, apalagi sampai meyakini semua agama benar, wah itu kalau dia kiai besar itu cepat jadi jabat menteri agama. Coba kalau menteri agamanya kenceng, selain Islam kafir itu begini nggak jadi. Jadi trennya setiap zaman beda-beda. Nah, ada di antara ulama yang terkena talbis iblis, dia mendalami ilmu-ilmu yang disukai penguasa. Apa yang disukai penguasa, dia pakar di bidang itu sehingga akan direkrut. Itu juga talbis iblis. Kemudian berikutnya talbis iblis itu adalah di antara para ulama ada yang memakan harta wakaf. Padahal wakaf ini ya, ataupun harta apapun yang disumbangkan dan jelas akadnya. Niai ada uang sekian miliar, akadnya untuk bangun masjid, akadnya untuk bangun pondok, akadnya untuk panti asuhan. Jangan pernah mengganggu sedikit pun, kecuali itu berkaitan dengan operasional dan dia bekerja di situ. Nah, di sini oleh Imam Ibnul Jauzi, ada di antara ulama itu yang ongkang-ongkang kaki, gak ngapa-ngapain, tapi dia makan uang sumbangan. Kalau dia bekerja di situ, dan itu pun harus proporsional.
Wah, ini proyek pembangunan masjid, saya jadi manajer proyek, kebetulan jadi ustadz di situ, jadi imam masjid dan pegang proyek, dan dia bekerja di situ. Seandainya menggratiskan itu jadi pahala, tapi kalau dia mengambil bayaran itu maksudnya uang operasional, tapi harus standar proporsional dan ada pengawasan yang ketat, ada pelaporan. Tapi yang terjadi banyak tidak seperti itu. Sumbangan mengalir. Insya Allah kalau di lingkungan kita ini sangat tertib ya, tapi menurut saya di tempat-tempat lain itu bukan hanya tidak ada laporan, tapi ada semacam keyakinan bahwa kalau nyumbang ke pondok itu jadi milik kiai, duit itu. Ada tidak seperti itu? Banyak seperti itu. Sehingga kiai boleh mengalokasikan untuk kemanapun sesuai keinginannya. Ya walaupun ada kiai-kiai yang baik, dia malah nambahin. Ada. Tapi tidak semuanya seperti itu. Justru ada yang tidak bekerja, dapat sumbangan, dia ngambil bagian di situ. Ini termasuk juga nasihat kepada lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga yayasan-yayasan sosial. Berapa banyak harta kaum muslimin yang dimakan oleh tokoh-tokohnya. Nah, ini adalah talbis iblis. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan bahwa keberadaan para ulama, mubaligh, para dai, para ustadz ini benar-benar sangat penting karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang menjaga keutuhan agama ini. Mereka lah yang berjuang membela agama Allah. Mereka lah yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka lah yang mengajak manusia menuju surga, mencegah manusia dari neraka. Tapi iblis melakukan talbis, salah satunya mereka jatuh pada hubbur riyasah. Hubbur riyasah, cinta kehormatan, cinta kepemimpinan, cinta ketokohan, sehingga rusaklah para ulama, para dai, para mubaligh karena adanya hubbud dunya wa hubbur riyasah. Cinta uang, cinta harta, termasuk cinta penghormatan. Kerusakannya besar. Dia memberi fatwa yang merubah aturan Allah. Minimal kalau seorang mubaligh dari itu cinta dunia dan cinta kepemimpinan, dia akan menjadi orang yang ahli ghibah, merusak nama baik dai-dai yang lainnya, mempengaruhi jamaah supaya membenci dai-dai tertentu. Ini karena memang ada motif-motif dunia. Kecuali kalau memang ada ini kiai ini bahaya, akidahnya menyimpang, nah perlu diingatkan umat ini, niatnya baik karena Allah, itu dibenarkan. Tapi kalau alasannya tidak jelas, hanya didasari karena hasad, maka ini adalah orang-orang yang menjadi korban talbis iblis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari semua talbis iblis, terutama bagi kita yang bergerak di bidang dakwah. Semoga dakwah kita benar-benar bisa mengajak manusia ke jalan Allah dan dakwahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.